Perkenalkan, namaku Salsa. Nah, hari ini Salsa akan membawakan sebuah cerita bergambar karya Pak Tino Sidin yang berjudul Membalas Jasa. Selamat menyaksikan. Suatu senja, Piti si tikus kecil melihat-lihat tempat persediaan makanannya. Tetapi tak ada apa-apa pun di situ, melainkan sebuah tulang. Seraya berbaring, ia berpikir. Ia bertanya pada dirinya sendiri, kemanakah harus mencari makanan untuk esok hari? Padahal musim dingin sudah sangat dekat dan persediaan makanan haruslah cukup. Sebab selama musim dingin, ia harus tetap tinggal di dalam sarangnya. Pagi-pagi sekali, Piti sudah terbangun. Ia sudah berkemas, lalu meninggalkan sarangnya sambil membawa sebuah tongkat. Udara pagi hari sangatlah sejuk. Kemudian ia pun berlari-lari kecil. Wah, betapa indahnya pemandangan, pikir Piti. Ia sangat terpesona memandang alam sekelilingnya selama perjalanannya. Wow, alangkah indahnya tanah airku ini, serunya lagi. Piti berlari-lari, melompat-lompat. Ia melompat dari sebuah batu ke batu yang lain. Gembira benar Piti hari itu. Tetapi ia tiba-tiba ingin merebahkan dirinya. Ia melihat dan merasakan ada hamparan rumput yang sangat halus. Ia tak tahu ada rumput semacam itu. Piti tidak tahu bahwa ia sedang berada di atas kepala seekor singa. Sang raja hutan itu sedang tertidur dengan pulasnya. Ia pun terkejut dan terbangun ketika merasa ada sesuatu yang sangat mengganggu kepalanya. Piti menari-nari dan melompat-lompat. Berulang kali ia membanting-banting dirinya. Namun, Piti tak merasakan sakit sedikit pun. Sebab, apabila Piti terjatuh, ia akan terjatuh ke tempat yang sangat empuk, bagaikan kapas. Sang raja hutan pun sudah tak sabar lagi. Tendangan kaki si tikus kecil itu makin terasa saja di kepalanya. Singa pun mengibas-ibaskan ekornya. Dan akhirnya kepalanya dianggukkan ke depan, sehingga Piti pun terjatuh dan terjungkal ke hadapannya. Singa itu sekarang siap menerkam Piti. Tetapi Piti menangis dan memohon belas kasihan. Ia meminta agar sang raja hutan itu mau melepaskan dirinya dari cengkramannya. Oh singa, dagingku itu tidak banyak, hanya akan mengotori mulutmu saja. Lagi pula kau tak akan kenyang jika makan dagingku, seru Piti kepada singa. Mendengar ratap tangis Piti, singa pun melepaskan tikus kecil yang sedang ketakutan itu. Piti disuruh pergi dengan segera. Betapa gembiranya seorang Piti. Sebelum pergi, ia tak lupa mengucapkan terima kasih atas kebaikan hati sang raja hutan. Melihat Piti bergegas pergi, sang raja hutan pun tersenyum.
Memang jika ku makan si tikus kecil itu, pasti hanya akan mengotori mulutku saja, kata singa kepada dirinya sendiri. Raja hutan pun kemudian berdiri dan berjalan. Namun jalannya kuntai sekali. Tengah ia melamun, sebuah perangkap menyergap tubuhnya yang besar. Raja hutan pun terkejut. Ia berusaha sekuat tenaga melepaskan diri dari perangkap itu. Namun sia-sia saja karena perangkap itu terlalu kuat. Ia pun mengaum sekuat tenaga. Piti yang belum begitu jauh berjalan mendengar aum sang raja hutan. Piti pun bergegas menuju ke tempat singa yang memerlukan pertolongannya. Ketika ia sampai ke tempat datangnya suara itu, Piti melihat sang raja hutan sudah tak berdaya. Ia terperangkap dalam sebuah jala yang terbuat dari tali yang sangat kuat. Piti pun menghampirinya dan menyuruh singa menghentikan aumannya. Dengan gigi-giginya yang kecil dan tajam, Piti memutuskan tali-tali jala itu. Akhirnya, dengan bantuan Piti, singa pun dapat terlepas dari bahaya maut. Piti sekarang telah berhasil membalas jasa sang raja hutan itu. Tepat seperti kata pepatah bahwa hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Nah teman-teman, itu tadi cerita bergambar membalas jasa karya Pak Tino Sidin. Semoga bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua ya. Nah, sekian dari Salsa. Terima kasih dan sampai jumpa.